Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat salam kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya mendapat syafaatnya ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman semuanya, malam hari ini yang sudah hadir pada forum seminar online ya, seminar bisnis syariah secara online pada malam hari ini, ya patut bersyukur sekali dan saya ucapkan selamat kepada Anda yang bisa mengikuti forum di dalam Zoom ya. Dan juga teman-teman mungkin yang tidak bisa masuk Zoom mengikuti melalui live YouTube di Best Corporation. Saya ucapkan selamat kepada Anda semuanya. Kenapa? Karena dulu ya 1 sampai 4 tahun yang lalu banyak orang-orang yang awal mulanya mengikuti acara ini, mereka sekarang hidupnya berubah jadi lebih baik. Maka dari itu sekarang saya juga ucapkan selamat kepada Anda. Bisa jadi adalah pertemuan kita malam hari ini adalah menjadi titik awal perubahan hidup Bapak Ibu menjadi lebih baik. Amin amin ya robbal alamin ya. Saya doakan semoga Bapak Ibu semuanya yang malam hari ini ya meluangkan waktu untuk mengikuti forum ini. Saya doakan semoga apapun yang menjadi permasalahan dalam hidupnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Saya juga berikan salam penghormatan kepada para ambasador ya dari Best Corporation yang mungkin juga hadir ya pada malam hari ini. Para luxury ambassador, para big ambassador, para star ambassador dan juga new ambassador yang juga mungkin mengikuti forum pada malam hari ini mendampingi teman-temannya yang malam hari ini baru pertama kali ikut forum ini gitu ya. Saya ucapkan salam hormat kepada mereka, orang-orang yang telah berhasil menjalankan sebuah konsep usaha bersama kami dan sudah meraih sukses. Semoga kesuksesan mereka juga tertular, ya, tertular bukan seperti nularnya penyakit maksudnya ya, tertular semangatnya sehingga teman-teman semuanya juga di tahun mendatang juga bisa mendapatkan kesuksesan yang sama seperti yang mereka dapatkan. Dan itu semuanya bermula dari satu pertemuan seperti seminar kita pada malam hari ini, teman-teman semuanya ya. Oke, teman-teman semuanya, kita akan lanjut ya langsung pada tema utama kita ya, kepada tema utama kita, bagaimana kita di sini akan bicara tentang sebuah konsep usaha yang dikerjakan oleh banyak orang, sudah dikerjakan oleh ribuan orang yang berhasil ya. Konsepnya yaitu bagaimana konsep usaha yang kita kerjakan ini yaitu dengan sistem syariah dan juga tujuan utamanya adalah bagaimana kita bisa terhindar dari yang namanya riba. Bagi Anda yang mungkin hari ini masih ada dalam lingkungan hutang, masih dalam jeratan riba, seperti kami dulu juga sama waktu mengawali usaha ini. Nggak apa-apa teman-teman, karena memang inilah tujuan kita di awal. Kita pengen banyak orang bisa terbebas dari hutang. Kita pengen banyak orang bisa terbebas dari jeratan riba. Nah, hari ini kita coba kupas dulu ya permasalahan kita ya. Bagaimana sih keadaan keuangan Anda hari ini? Nah, saat ini gitu ya. Keuangannya seperti apa? Coba kita lihat. Kalau yang baik-baik saja, yang keuangannya sehat, dan income-nya udah cukup, tidak punya utang, mungkin keadaannya nomor satu. Nah, bisa ditulis nomor satu. Kalau keuangannya kurang-kurang sehat, masih butuh-butuh tambahan penghasilan, itu mungkin bisa nomor dua. Tapi kalau misalnya keuangannya disebut sakit parah karena udah banyak hutang, banyak cicilan, riba, pikiran juga pusing gitu kan. Nah, ini bisa ditulis menjadi nomor tiga. Nah, coba kita deteksi dulu. Malam hari ini peserta kita ini kebanyakannya yang mana ya? Apakah yang sehat keuangannya, apa yang kurang sehat, atau yang sakit parah? Nah, ini di sini sebagai tolak ukur awal dulu ya teman-teman ya, supaya nanti apa yang kita bicarakan tidak nyasar. Kalau yang sehat-sehat saja, bagaimana Pak? Alhamdulillah kalau sehat-sehat saja ya, tapi tetap.
meskipun sehat tetap butuh penghasilan lagi ya mungkin ya, masih mau penghasilan lagi ya, nah nggak apa-apa tetap ikut forum ini. Tapi kalau yang keadaannya kurang sehat atau sakit parah, nah ini sangat cocok banget kalau kita ngobrol malam hari ini. Ternyata banyak banget yang menulisnya ini nomor 2 dan nomor 3 ya Bu Angel ya. Jadi banyak banget eh, teman-teman kita ini ternyata memiliki problematika di bidang finansial ya. Jadi keuangannya kurang sehat semua ya. Bahkan banyak yang tulisannya ini sakit parah. Oke, nggak apa-apa. Mau yang sehat, mau yang kurang sehat, mau yang sakit parah, yang pasti teman-teman semuanya, saya yakin dan percaya Anda pengen mewujudkan impian-impian Anda. Saya mau tanya nih, sudah terwujud belum impian-impiannya? Tadi yang sudah jawab keuangannya sehat, saya coba. Yang keuangannya sehat tadi impian-impiannya udah tercapai belum? Ya, yang bilang keuangannya kurang sehat, impian-impiannya udah tercapai belum? Yang bilangnya sakit parah, nah mungkin kalau sakit parah impiannya udah tercapai belum? Siapa tahu udah gitu ya. Nah, di sini coba kita lihat apa nih teman-teman impiannya yang belum tercapai. Apa yang ada di gambar ini hanyalah sebuah ilustrasi, hanyalah sebuah contoh saja teman-teman ya. Mungkin teman-teman punya impian yang lain yang nggak ada di gambar ini. Mungkin teman-teman pengen bangun masjid, mungkin teman-teman pengen memiliki, pengen menghidupi atau mungkin pengen mensejahterakan atau pengen memiliki 100 anak yatim atau teman-teman mungkin seperti itu impiannya lebih dari ada yang digambar. Kalau yang digambar ini impiannya sepele ya, sekedar pengen punya motor, sekedar pengen punya mobil, sekedar pengen punya rumah. Ini kan sepele banget ya. Tapi ternyata impian yang sepele ini aja kalau dihitung-hitung teman-teman itu nilainya sudah mencapai 1 sampai 2 miliar. Ini impian yang sepele saja, rumah yang layak, mobil yang layak, motor yang layak, umroh haji gitu ya, liburan ke luar negeri meskipun sekali gitu ya, ke Eropa misalnya, atau mungkin yang deket-deket dulu lah ke Asia gitu ya. Itu kalaupun kita memiliki impian seperti itu, saya bilang itu sepele ya, karena impiannya ya terlalu personal gitu ya. Itu saja kalau dinilai dengan uang itu bisa mencapai totalnya 1 miliar sampai 2 miliar. Bagaimana Anda yang punya impian lebih dari ini? Coba yang punya impian lebih dari ini tentunya itu kalau dihitung pakai duit nilainya tentu lebih besar ya. Di sini pada nulis nih, pengen bahagia. Wah, Masya Allah, pengen bahagia. Ini bahagianya kayak gimana ya? Kalau seandainya punya anak 12 bahagia nggak? Nah, kalau seandainya eh, anaknya ranking 1 bahagia nggak? Insya Allah bahagia. Tapi yang repot anaknya ranking 1 hutangnya banyak. Nah itu yang repot ya. Jadi nggak jadi bahagia, bener nggak? Nah ini yang pengen bahagia, semoga bahagianya itu menyeluruh ya. Menyeluruh termasuk memiliki semua yang diinginkan ya. Pengen punya mobil sama umroh. Nah Pak Adin ya, Pak Adin Sulaiman. Kemudian apalagi nih? Pengen lunas hutang bebas riba. Ya, Masya Allah ya. Semoga impian-impian yang ditulis di sini semuanya ini nanti bisa terkabul doa-doanya ya. Amin amin ya rabbal alamin. Ini teman-teman, bagaimana caranya kita mewujudkan impian itu, teman-teman? Bagaimana caranya? Coba. Fakta yang saya dapatkan ini ya, ini fakta. Coba nanti teman-teman benar atau enggak ya. Itu kebanyakan ternyata banyak orang pengen mewujudkan impian, pengen punya motor aja. Itu ternyata dilakukan sampai maksa beli motor dengan cara kreditan 3 tahun gitu. Ada nggak yang kayak gitu? Terus ada yang pengen beli mobil dengan cara ya kredit mobil sampai 3 sampai 5 tahun. Rumah juga sama, ada yang sampai kreditnya 10 sampai 20 tahun. Itu karena memang benar-benar punya impian, butuh banget gitu ya, merasa kayak ya gimana ya Pak gitu ya, saya punya anak ya kan, saya pengen punya rumah, gajian udah lumayan, ya udah saya pakai nyicil aja gitu kan. Nah, ini banyak orang yang mewujudkan impian itu dengan cara jalan pintas. Kenapa saya bilang jalan pintas? Karena sebenarnya kalau uangnya dikumpulin itu nggak cukup. Tapi kalau dicicilin, dia merasa cukup. Hanya saja dia butuh waktu untuk berproses selama beberapa tahun. Nah, banyak banget juga yang bukannya jalannya malah mulus, tapi di tengah jalan setelah jalan beberapa tahun malah pusing dan stres, teman-teman. Kenapa?
Ya karena ternyata tidak seperti yang diperkirakan. Yang awalnya mengira nyicil itu bisa dari gaji, ternyata kehidupan itu kebutuhannya kok makin besar. Akhirnya kesulitan juga, pusing juga gitu ya. Yang eh, awalnya mengira itu, wah bisa nih aku bayar cicilan dari gaji. Ternyata faktanya banyak problematika kehidupan yang menghigapi ya, seperti akhirnya gajinya hilang gara-gara diputus kontrak kerjanya dan sebagainya, kena pandemi dan sebagainya. Inilah terjadi problematika di masyarakat kita ya. Oleh karena itu teman-teman semuanya, ada nggak yang mengalami masalah sama seperti ini? Ya, yang nyicil sesuatu tapi di tengah jalan tuh pusing gitu ya. Kalau yang nggak pusing mungkin ya oke-oke aja lah ya. Tapi yang pusing, yang bingung ya kan, yang merasa aduh ya udah nggak kuat gitu kan. Mungkin banyak teman-teman kita yang mengalami hal seperti ini. Nah, karena saya juga merasakan teman-teman beberapa sekitar 2 tahun yang lalu saya masih memiliki cicilan rumah ya 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu itu udah lunas ya sebenarnya. Berarti 4 tahun yang lalu ya. 4 tahun yang lalu itu saya memiliki cicilan rumah. Ya 20 tahun cicilannya, yaitu menyiksa sekali ya karena ke penghasilan masih pas-pasan ya. Artinya belum belum merdeka, belum berlebihan gitu ya. Kita masih bagi-bagi penghasilan untuk kebutuhan untuk ini untuk itu, tapi tiap bulan harus nyicil dan selama 20 tahun. Kalau dipikir-pikir itu seperti ngabisin umur, teman-teman. Nah, ada nggak yang ngerasain kayak saya? Banyak ya yang ngerasain begitu. Alhamdulillah, 2 tahun saya mengerjakan sistem usaha di BES bersama teman-teman saya banyak banget itu yang berhasil. Mereka akhirnya itu bisa punya mobil cash, bisa punya rumah cash, bahkan banyak yang bisa punya rumah cash itu teman-teman saya harganya 1 miliar sampai 5 miliar harga rumahnya, padahal mengerjakan usaha ini dalam waktu 2, 3, 4 tahun. Jadi ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun. Nah, itulah kenapa malam hari ini kita ingin belajar dengan cara itu. Karena banyak orang mengalami hal yang sama. Nah, semoga teman-teman yang mengalami problematika kehidupan yang sama, nanti kita bisa belajar bareng-bareng nih ya. Nah, oke. Kemudian teman-teman, bicara tentang cicilan dengan sistem riba. Banyak banget cicilan itu rata-rata pakai sistem riba. Memang ada cicilan dengan sistem syariah, tapi dengan syaratnya yang sedikit menyulitkan. Kadang-kadang banyak orang itu memang syaratnya tidak memenuhi sehingga mereka melewat sistem cicilan riba. Kenapa Pak pakai sistem cicilan riba? Menurut pengalaman saya, pakai sistem cicilan riba itu dipermudah syaratnya. Sehingga ya kita ambil gitu. Waktu itu kita belum begitu mengenal tentang riba. Padahal begitu kita kenal tentang riba, kita diajarkan oleh guru-guru kita ya di agama, kita diajarkan ternyata riba ini salah satu dosa besar yang di dalam Al-Quran tuh banyak sekali ayatnya disebutkan bahwa kita ini disuruh meninggalkan riba. Allah ini menghalalkan jual beli, tapi mengharamkan sistem ribanya. Oleh karena itu, riba ini sebaiknya kita tinggalkan karena dosanya begitu besar. Bahkan dalam Al-Baqarah itu menurut saya ancamannya yang ngeri itu adalah di ayat 279 bahwa umumkanlah perang dari Allah dan Rasulnya. Itu kan ngeri ya. Nggak mungkin kita ini bisa menang perang melawan Allah dan Rasulnya. Dan banyak sekali cerita-cerita dari teman-teman saya, dari orang-orang yang saya kenal, dari tokoh-tokoh juga yang saya kenal, mereka itu hasil hartanya yang dari mengerjakan usaha dengan sistem riba, ya, entah itu dari gaji yang dari sistem riba, entah dari kerjaan dari sistem riba, entah dia dari hasil ngutang kan pakai konsep riba. Karena riba ini saya baca di hadis itu yang dosa bukan cuma yang ngutangin, tapi yang berhutang, yang ngutangin, pencatat dan saksi juga ikut kena dosanya. Oleh karena itu dalam Al-Baqarah 276 ini ngeri sekali ya menurut saya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Jadi bagi Anda umat beragama, ya jadi kalau kehidupan Anda sekarang kelihatan susah, padahal dulu enak-enak saja, mungkin kita bisa introspeksi. Jangan-jangan ada hasil riba di dalamnya. Nah, teman-teman semuanya, menurut cerita dari teman-teman kami yang juga mengalami hal yang sama, ternyata betul bahwa Allah itu memang nggak suka dengan sistem riba, makanya harta-harta yang dari hasil riba itu kayak tiba-tiba hilang, tiba-tiba habis gitu.
Banyak sekali alasannya. Nah, semoga teman-temanku semuanya, saudaraku semuanya yang mungkin mengalami hal yang sama, yuk hijrah bareng-bareng. Nah, yuk hijrah bareng-bareng, kita bertobat kepada Allah, kita mencari satu usaha yang benar-benar kalau kita pun pengen punya mobil, pengen punya rumah itu kita belinya pakai cara cash, nggak pakai sistem riba. Supaya harta kita bersih dari sistem riba. Ya. Dan Allah memerintahkan ya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba. Itu dalam Al-Baqarah 278. Dan ternyata dalam sebuah hadis ini juga ngeri ya, bahwa dosa riba itu disejajarkan gitu ya. Yang paling ringan dosanya itu seperti dosa berzina dengan ibu kandung. Ih, saya waktu ngerti tentang ini, saya di situ mulai berpikir, ya Allah gimana caranya ya saya supaya terhindar dari riba ini. Saya pengen, kalaupun saya nggak bisa meninggalkan 100%, minimal saya lunasin dan saya tidak akan mengulangi lagi gitu. Karena saya nggak mau seumur hidup isinya itu hanya mencicil riba sambil mencicil dosa gitu. Itu kan ngeri sekali. Dan ternyata di agama lain pun juga dilarang. Ya dari berbagai macam agama juga silakan nanti di cross check ya, silakan nanti dipelajari masing-masing agama. Ternyata di agama-agama lain juga melarang riba karena pada dasarnya sistem riba itu bukan masalah dilarang oleh agama tertentu tapi oleh semua agama dan itu memang merugikan secara konsep ekonomi itu sangat merugikan. Betapa banyak sekarang orang-orang yang pusing gara-gara awalnya pinjaman online, terus dikejar-kejar tagihan, terus pinjaman onlinenya dibayar pakai pinjaman online yang kedua, pinjaman online yang kedua dibayar pakai pinjaman online yang ketiga, dan akhirnya hidupnya itu seperti orang stres, teman-teman. Betapa banyak saudara-saudara kita yang hidupnya itu benar-benar tidak bisa merdeka gara-gara konsep riba ini. Oleh karena itu, saya mengajak, yuk hijrah. Yuk hijrah. Kalau Anda, alhamdulillah, tidak menyentuh tentang konsep riba, jangan sampai Anda menyentuh, teman-teman. Ya, alhamdulillah Anda bersyukur. Meskipun Anda hidupnya pas-pasan, meskipun Anda hidupnya itu biasa-biasa saja. Tapi kalau Anda tidak menyentuh riba, Anda syukuri itu. Itu lebih baik teman-teman semuanya. Bagi Anda yang masih mungkin bergelut tentang riba seperti kami dulu juga pernah mengalaminya. Yuk kita sama-sama berniat, berazam dari dalam hati kita bahwa kita pengen ya Allah tolong kami pengen terhindar dari jeratan riba. Seandainya kita selesaikan riba yang sekarang ini, kita lunasi gitu ya. Kita tidak akan mengulangi lagi. Kita berjanji kepada Allah, kita berniat untuk hijrah. Insya Allah hidup kita akan dimudahkan, usaha kita akan dilancarkan. Amin amin ya robbal alamin. Nah, bagaimana caranya kalau kita pengen punya sesuatu tanpa cicilan riba gitu ya? Buat teman-teman terutama yang nggak ngambil riba ya. Saya pengen punya motor, pengen punya mobil, pengen punya rumah cash. Gimana? Ya sabar menurut saya gitu. Ya caranya kita usaha dulu, kerja dulu, kita sabar gitu. Kita sabar supaya kita nanti bisa membeli semuanya dengan cash. Tapi kan faktanya nggak akan mungkin bisa katanya gitu. Oke, yuk ini ada satu konsep yaitu konsep sabar, yaitu sabar menabung. Kira-kira dengan sabar menabung ini bisa nggak mewujudkan impian kita tanpa riba? Ya kan? Ya kalau ngomongin tentang tabungan tentu ditanya gajinya berapa. Kalau bicara tentang gaji tentu ditanya emang jabatannya apa. Kalau bicara tentang jabatan dan kerjaan tentu ditanya emang lulusannya apa. Kan begitu ya. Maka dari itu seandainya teman-teman punya gaji dan bisa menyisihkan 1 juta saja per bulan dari gajinya, berarti 1 tahun dapat duit bebas 12 juta. Duit bebas itu duit yang tidak dipakai. Karena mungkin yang lainnya udah habis dipakai buat kehidupan kita kan. 12 juta setahun. Berarti kalau kita kumpulkan sabar 30 tahun, itu 360 juta loh. Lumayan kan? Ya tapi nggak bisa buat beli Pajero sih. 30 tahun lagi itu nggak tahu mereknya udah masih ada atau enggak dan harganya pasti sudah ada inflasi. Uang kita yang nilainya 360 juta itu nilainya tidak seperti 360 juta sekarang. Nilainya udah lebih kecil lagi. Gitu ya. Oleh karena itu, ya kalau tabungannya cuma 1 juta sih, ya sayang ya nggak bisa mewujudkan impian ya. Jadi tabungannya harus lebih gede, yaitu misalnya 5 juta, 10 juta, 20 juta mungkin gitu ya.
Karena kalau cuma 1 juta, untuk dapat 1 miliar saja itu butuh 1.000 bulan. Itu kalau dihitung tahun itu sekitar 73 tahun ya kalau nggak salah. Teman-teman nanti bisa hitung. 73 tahun kita baru dapat duit 1 miliar dari tabungan. Dan menurut saya itu hal yang tidak mungkin. Umur kita berapa gitu kan. Oleh karena itu konsep sabar menabung kalau tabungannya kecil itu nggak cocok. Ya, kalau tabungannya gede mungkin cocok. Ya. Misalnya teman-teman bisa nabung 5 juta sebulan, berarti 30 tahun 1,8 miliar. Saya mau tanya sekarang, siapa di antara teman-teman yang bisa nabung per bulan selama 30 tahun? Oke, sekarang nggak usah 30 tahun dulu lah. Kita hitung dulu 5 tahun dulu. Kira-kira ada nggak yang udah nabung konsisten per bulan selama 5 tahun dan nggak pernah diambil? Apakah 1 juta, apakah 5 juta per bulan, apakah 10 juta per bulan? Nah, ada nggak teman-teman? Kalau ada berarti Anda orang yang paling unik di dunia. Menurut saya spesial. Karena menurut saya dan teman-teman yang di sekitar saya itu susah semua melakukan hal itu. Nah, siapa tahu ada ya. Mungkin gajinya kan gede. Kalau gajinya gede kan bisa-bisa aja ya. Mungkin dia punya gaji yang dipotong otomatis masuk ke tabungan gitu kan. Tapi kebanyakan jawabnya kok nggak ada ya. Ada yang bilang susah, nggak ada. Banyak yang bilang nggak ada ya teman-teman. Bener ya, nggak ada ya. Coba ada nggak sih yang bisa nabung semacam. Jadi kalau emang nggak ada berarti konsep ini kita tinggalkan ya. Karena konsep ini berarti tidak bisa dikerjakan. Karena faktanya susah untuk dikerjakan meskipun gampang untuk dihitung di kalkulator. Gitu ya. Oke, next. Cara pertama kita tinggalkan dulu karena penghasilannya masih pas-pasan ya. Nah, teman-teman, kita belajar yang kedua nih. Yuk kita belajar dari orang-orang yang kaya, yang beneran udah kaya. Mereka itu bisa punya berbagai macam barang, ya. Mungkin beli cash juga bisa gitu ya. Karena mereka punya usaha yang udah dikerjakan beberapa tahun, bahkan ada yang dikerjakan udah berpuluh-puluh tahun. Mereka memiliki usaha yang hasilnya itu ratusan juta per bulan. Bahkan mungkin ada yang menghasilkan bisa miliaran per bulan. Tapi kalau saya cek, saya periksa-periksa, usaha seperti itu modalnya ternyata mahal. Modalnya itu ratusan juta sampai miliaran, bahkan ada yang modalnya triliunan usaha-usahanya. Nah, coba pengalaman. Ada nggak teman-teman yang pernah modal usaha ratusan juta, terus sekarang udah untung miliaran? Berapa lama usaha itu dikerjakan? Coba, ada nggak di sini? Coba, saya pengen lihat aja. Ada nggak orang yang buat usaha modal ratusan juta, terus untung miliaran dalam waktu singkat gitu, coba ya. Ada nggak kira-kira? Ya di bawah 5 tahun lah ya, di bawah 5 tahun singkat itu. Coba ada nggak kira-kira? Saya mau baca yang ada nih. Kok jawab nggak ada ya? Coba kalau ada, ya nggak apa-apa juga. Maksudnya kan bagus ya kalau ada ya. Berarti teman-teman sudah dapat solusi kehidupan gitu. Karena bisa modal usaha ratusan juta, hasilnya bisa miliaran kurang dari 5 tahun. Kan keren banget gitu kan. Kalau teman-teman bisa, alhamdulillah gitu maksud saya. Ada yang komentar nih Pak Abdurrahman. Modal usaha saya paling banyak 10 juta. Hasil hutang. Dan hasilnya masih hutang. Padahal usahanya sudah 20 tahun. Ya, semoga Pak Abdurrahman dimudahkan ya Pak Abdurrahman ya nanti ke depannya lewat usaha PTBS ya. Kok nggak ada ya? Jadi ternyata susah ya faktanya teman-teman ya. Jadi gini teman-teman, maksudnya begini, sebelum saya bicara tentang konsep dari PTBS, kita kan harus jujur dulu bahwa memang usaha di luar sana itu memang susah, benar ya? Oleh karena itu, teman-teman, konsep ini kita tinggalkan dulu. Kenapa saya bilang tinggalkan dulu? Karena sudah jelas-jelas terbukti memang susah untuk meraih kesuksesan yang menghasilkan miliaran dalam waktu kurang dari 5 tahun. Nah, di sini ada nggak solusi sebenarnya? Sebenarnya ada. Tapi saya cuma tanya, teman-teman beneran mau belajar atau sekedar bertanya-tanya doang gitu loh. Karena kalau beneran ada dan terbukti, teman-teman mau nggak pelajari? Karena apa yang saya ceritakan ini sudah kami buktikan dan mengerjakannya tidak lebih dari 5 tahun. Ini usaha dikerjakan ya, bukan usaha ditonton. Ya kalau usaha ditonton tuh bukan usaha namanya, ya kan? Usaha yang dikerjakan. Nah, kalau misalnya beneran apa yang saya ceritakan ini, saya nanti ceritakan.
udah terbukti. Saya mau tanya, teman-teman merasa butuh nggak peluang seperti ini? Nah, yuk kita pelajari. Solusinya ada loh, aset yang modalnya kecil, nggak ada resiko, nggak ada istilah bangkrut. Uang modal aja bisa modal utang, itu juga bisa dibilang modal receh lah. Modal cuma jutaan, nggak sampai puluhan juta, nggak sampai ratusan juta gitu kan. Tapi bisa menghasilkan ratusan juta sampai miliaran. Nah, berarti keren nggak nih? Inilah usaha yang akan saya sampaikan melalui konsep BASE. Emang usaha itu udah terbukti gitu Pak? Udah terbukti. Usaha ini itu udah berjalan sekarang 5 tahun. 5 tahun jalan sekarang. Itu teman-teman sudah lebih dari 3.000 orang yang sudah bisa membeli mobil cash sendiri dan sudah punya penghasilan ya puluhan sampai ratusan juta per bulan. Itu dari sistem usaha ini. Cuma ya memang kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia memang kecil ya, tapi kan lumayan. Dengan ribuan orang sudah berhasil itu kan lumayan daripada ribuan orang tidak berhasil. Betul nggak? Oleh karena itu, yuk sama-sama kita pelajari supaya kita juga bisa dapat kesempatan sukses yang sama seperti orang-orang yang sudah berhasil mengerjakan dalam waktu 2-3 tahun, 4 tahun, yang maksimal sampai 5 tahun. Nah, yang mau yuk kita lanjutkan. Yang mau tulis lanjut, 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 lanjut. Nah, saya baca komentarnya, saya baca-baca dulu ya. Yang jaringannya nggak stabil, teman-teman nanti nontonnya dari YouTube aja ya. Itu kan di pojok kiri ya, itu sudah ada live YouTube ya. Di pojok kiri atas itu ada tulisan live YouTube. Jadi teman-teman nanti yang jaringannya susah bisa ikut dari YouTube aja. Lebih enak. Oke. Lanjut. Oke, kita lanjut. Oke, gimana sih konsepnya? Nah, sebelum kita bicara konsep, buktinya udah banyak loh. Teman-teman yang hijrah dari konsep riba, terus gabung ke sini, ternyata mereka bisa lunas hutang, mereka bahkan bisa sukses. Kurang dari 1 tahun, itu banyak banget. Yang udah terbukti sukses kurang dari 1 tahun. Tapi tidak semua orang suksesnya kurang dari 1 tahun. Ada yang di atas 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun. Ya, itu ada. Tapi yang pasti tidak lebih lama dari Anda bekerja. Karena kebanyakan udah bekerja lebih dari 10 sampai 20 tahun. Betul nggak? Oleh karena itu, ya ini cocok untuk kita pelajari. Karena waktunya tidak lebih lama dari teman-teman yang udah bekerja puluhan tahun. Ya, di bawah 5 tahun sukses itu, teman-teman. Oleh karena itu, yuk kita belajar. Oke? Oke, teman-teman. Saya akan perkenalkan Anda dengan perusahaan ini. Namanya adalah BES Corporation atau orang nyebutnya PT BES gitu ya. Pak, ini PT BES ini sama nggak dengan Best Profit? Beda. Mentang-mentang namanya BES, Anda sama-samain dengan BES-BES yang di luar sana. Ada namanya Best Profit. Itu bukan PT BES yang saya ceritakan. Beda. Jadi jangan sampai nanti salah paham. Itu bukan beda perusahaan. Best Corporation itu perusahaan perdagangan produk, bukan perusahaan yang nawarin investasi. Ya, mohon maaf ya. Karena kalau yang nawarin-nawarin investasi itu rata-rata konsepnya nipu orang. Rata-rata kalau nawarin investasi. Rata-rata saya bilang ya. Nah, tapi kalau PTBS ini adalah sebuah perusahaan yang memasarkan produk-produk ya dengan sistem reseller. Nah, kantor pusatnya ada di Bandung dan perusahaan base ini juga sudah banyak sekali ya kegiatan-kegiatan sosial. Sampai sekarang masih membuka program santri tahfidz gratis sampai sekarang. Itu masih membuka khusus untuk yatim. Ya, itu sampai sekarang masih dibuka untuk umum, teman-teman ya. Nah, PTBS ini perusahaan yang legal, bukan ilegal. Izinnya dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Kemudian udah tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia dan sistem usaha PTBS sudah disertifikasi bahwa sistem ini sesuai dengan sistem syariah atau halal sistemnya ya. Kemudian BES ini juga dalam kurun waktu sekarang perjalanan sudah jalan di 5 tahun, itu dalam 2 kali ajang bergengsi di Indonesia yang diadakan oleh asosiasi dan di dewan jurinya salah satunya dari Kementerian Perdagangan, itu PT BES meraih 6 penghargaan, yaitu perusahaan sebagai perusahaan dengan omset produk terbesar atau terlaris.
kemudian perkembangan perusahaan baru tercepat atau terbaik, kemudian perkembangan jumlah reseller terbanyak, kemudian perusahaan direct selling terbaik di Indonesia. Nah, oleh karena itu, teman-teman yang ikut untuk mendengarkan forum pada malam hari ini sudah tidak salah tempat. Karena teman-teman berada di perusahaan yang bonafit, yang memang jelas-jelas diakui legalitasnya dan track recordnya di asosiasi dan juga di Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Nah, sekarang kita jadi tenang ya kalau perusahaannya sudah jelas ya. Kemudian Pak, visi PTBIS apa sih sebenarnya? Kok bisa membantu begitu banyak orang? Ya karena PTBIS punya visi, itu simple. Visinya itu pengen menjadi perusahaan bebas riba yang bisa membantu masyarakat terbebas dari hutang riba. Ya, secara di Indonesia ini kebanyakan kan orang-orang itu ya terjerat dengan riba, nyicil motor, nyicil mobil, nyicil rumah, bahkan nyicil handphone, nyicil macam-macam gitu kan. Oleh karena itu visi utama PTBIS intinya pengen bikin orang itu merdeka. Jangan sampai orang itu kehidupannya stres gara-gara masalah hutang dan riba. Kalau misalnya 1 2 tahun hutang-hutangnya sudah lunas, motor punya cash, mobil punya cash, rumah punya cash, kan enak mau ngapain aja gitu kan, hidupnya udah tenang. Mau dia mau bikin usaha kayak gimana juga udah tenang. Karena nggak punya utang. Setuju ya teman-teman ya? Inilah visi utama dari PT BES. Jadi jangan heran kalau seandainya PT BES ini banyak sekali bercerita tentang mobil cash, rumah cash. Karena itu visi utama. Orang Indonesia itu kebanyakannya ya itu yang nggak cash gitu. Jadi jangan jangan merasa tersindir, jangan juga merasa sakit hati ketika kita bicara tentang cash 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 karena itu tujuannya PT BES teman-teman. Jadi justru kita bersyukur dengan adanya PT BES inilah kita jadi ada sebuah perusahaan yang memikirkan kehidupan kita ini. Ya yang penting kitanya mau bekerja keras dan juga kita mau usaha. Itu aja sih intinya. Tapi PT BES membuatkan sebuah tempat, sebuah sistem yang bisa teman-teman ikuti supaya teman-teman bisa terjerat, bisa terbebas ya maksud saya dari jeratan riba tadi. Nah, usahanya seperti apa? Yuk kita pelajari dulu. Makanya kalau kita ikut sesuatu jangan setengah-setengah. Jangan kita dengarkan judul depannya saja, mobil cash. Jangan. Karena kita perlu ikuti seminarnya lengkap supaya kita juga belajar caranya. Selamat kepada Anda yang malam hari ini sudah mau belajar caranya. Ya lanjut ya. Ya, jadi pendengar dulu aja. Memang ini malam hari ini itu tugas kita jadi pendengar untuk kita belajar. Oke, Pak PTBS ini kan tadi katanya reseller produk. Emang produk yang dijual apa aja sih, Pak? Nah, di PTBS ini karena konsepnya adalah konsep penjualan langsung, perusahaan yang tidak ngiklan ke TV, ya perusahaan yang tidak ngiklan ke media, karena dia menggunakan iklannya lewat orang ke orang. Maka PTBS ini ya nanti menjual beberapa produk. Nah, produknya seperti apa? Produknya itu produk-produk yang diproduksi memang spesial atau khusus ya. Jadi tidak ada di pasaran. Contohnya ada ekoresi. Ini memang produksi khusus. Ini aditif bahan bakar yang efek sampingnya itu bisa menghemat bahan bakar. Kalau aslinya ini untuk menyempurnakan pembakaran dan untuk merawat mesin ya. Kemudian ada produk-produk kesehatan atau herbal. Wah, ini bagus banget. Jujur ya, saya pribadi, saya punya waktu itu 4 tahun yang lalu lah ya, itu masih memiliki namanya gejala apa namanya gejala tipes. Saya mengkonsumsi Habbatus Sauda. Ya, kalau di PTBS ini itu ada produk namanya Haspro. Itu alhamdulillah benar-benar sembuh total. Itu dulu kalau saya ingat waktu saya belum bergabung ya di bisnis ini, setahun sekali namanya gejala tipes itu biasanya kambuh dan biasanya memilih di musim dingin. Apalagi kalau kita kecapean musim dingin kedinginan, terus kita makan yang asam-asam, wah luar biasa itu. Kalau udah kambuh itu udah kayak sekarat rasanya. Tapi alhamdulillah dengan mengkonsumsi produk ya dari bisnis ini, ya salah satunya mengandung habatus sauda tadi. Kalau sekarang ini mereknya namanya Haspro ya. Itu alhamdulillah benar-benar sembuh 100%.
ya. Dan sampai sekarang saya masih konsumsi terus ya, Aspro, Bimax, ya. Ada Ecovico itu bagus buat orang yang punya gejala jantung, ada Red One Booster buat imunitas tubuh, ada Body Immune juga, dan juga ada minuman kolagen. Banyak banget produk-produk yang bagus ya, yang bagus yang bisa kita konsumsi. Nanti teman-teman kalau mau detail dari produk-produk ini, teman-teman nanti bisa minta katalog produk dari pengundangnya ya. Nanti akan ada katalog produk yang teman-teman bisa pelajari. Oke, selanjutnya ada produk-produk suplemen diet. Nah, ada Mau Slim, ada Si Slim. Wah, ini juga bagus. Ada Natura Flex, ini bagus juga ya. Kemudian ada produk-produk juga untuk spesial untuk pria dewasa. Buat apa sih Pak ini Pak? X-Men, ini buat stamina, supaya selalu staminanya terjaga dan selalu siap kapan saja. Wah, kapan saja diminta, siap. Diminta nggak diminta, siap. Nah, itu setiap hari minum X-Men. Ini bisa diminum tiap hari karena dia herbal, bagus. X-Men bisa diminum tiap hari. Kemudian, kalau untuk booster itu ada kopi ya. Boosternya itu ada kopi, namanya kopi Econex ya. Ada juga kopi Ecomax. Ini untuk boosternya supaya jereng. Nah, itu ada. Kalau untuk perawatan, supaya dirawat biar lama-lama lebih panjang dan lebih besar, itu ada namanya Titan Gel. Wah, itu nanti ada teknik cara mijitnya. Itu bisa menambah ukuran katanya gitu ya. Nanti teman-teman tinggal mempraktekkan sendiri. Kalau saya jujur ya, kalau saya jujur, saya belum belum rutin pakai yang ini. Makanya saya nggak bisa cerita karena aku belum pakai yang ini. Tapi kalau konsumsi X-Men untuk rutinitas harian saya sudah. Saya minum kopi Ecomax, Econex saya sudah dan beneran memang bagus efeknya. Tapi karena kalau Titan Gel ini produk baru, makanya saya belum bisa cerita karena baru-baru juga produknya. Jadi kalaupun saya mau pakai ya baru-baru aja, baru beberapa hari saya pakai, jadi belum bisa cerita efek secara jangka panjangnya saya belum bisa cerita. Cuma menurut yang udah-udah, ini produk itu ada efeknya seperti itu, bisa menambah panjang dan menambah diameter. Nah, kayak gitu ya. Itu menurut orang-orang yang sudah memakai lebih lama. Kalau saya kan belum ya. Kemudian ada Titan Gel Spray. Nah, Titan Spray itu untuk menambah durasi. Kemarin saya coba-coba sih. Saya udah coba, emang ada efeknya untuk menambah durasi. Nah, teman-teman yang pengen tahu lebih detailnya nanti bisa baca katalog produknya, oke? Kemudian ada produk-produk juga di PTBS ini lengkap. Produk skincare. Alhamdulillah jujur ya, saya pribadi merasakan saya baru-baru aja make produk-produk skincare ini karena kan ya namanya cowok itu kadang-kadang agak males. Tapi jujur bulan-bulan ini aja saya baru-baru aja nyobain produk-produk skincare ini dan ternyata saya ngerasain bagus gitu. Bagus banget. Saya rasa kulitnya itu banyak perubahan gitu. Kulit saya banyak perubahan. Saya pakai mulai cleansing oil ya. Itu tiap kalau malam saya pakai itu bagus banget buat lembapin kulit dan juga itu apa ya? Kayak semacam buat pijit-pijit kulit terus bisa bikin kulitnya lembab dan apa ya apa namanya? Komedo-komedo itu yang kayak butiran-butiran beras itu kalau kita urut pelan-pelan gini itu pada keluar teman-teman. Ya, kemudian saya pakai juga peeling. Wah, itu seminggu hanya boleh pakai 3 kali untuk mengurangi kulit-kulit mati yang coklat-coklat gitu kan. Itu kita hilangkan pakai peeling. Kemudian saya pakai serum. Wah, serumnya bagus banget. Lava Naya Secret. Serum malamnya bagus banget. Ada juga nanti kalau ada juga night cream juga ada. Kemudian red jelly bisa masker tidur juga ada. Kemudian ada yang untuk siang itu juga ada serum untuk siang, ada juga untuk day cream juga. Dan saya yang paling sering saya pakai Essence. Lavanaya Secret Essence itu sering saya pakai siang malam saya pakai karena di kulit seger banget enak. Jujur itu yang memang baru-baru ini saya pakai. Nah, kalau saya pergi-pergi keluar, saya pakainya itu serum yang namanya Amoy. Nah, serum Amoy itu yang agak kuning-kuning itu sebelah kiri serum Amoy. Kenapa saya pakai itu? Karena itu instan, serumnya cukup disemprot-semprot di muka dan sudah mengandung termasuk mengandung apa namanya ya? Mengandung yang anti matahari apa? Apa namanya sih istilahnya?
SPF ya, sudah mengandung SPF masuk ke serum dan instan bisa dibawa kemana-mana. Makanya kalau pergi-pergi saya baru pakainya yang Amoy. Tapi kalau pas di rumah saya pakainya Lavananya Secret serumnya. Nah, ini semuanya jujur, bulan-bulan ini saya baru pakai dan saya ngerasakan bagus produknya. Maka kalau Anda yang cewek mah harus pakai, kalau enggak mah sayang banget serius. Saya laki-laki aja rasa-rasanya itu tiap bulan saya harus RO. Kenapa ya? Saya harus RO. Kenapa? Kalau udah terlanjur dirawat kan rasanya kalau tiba-tiba kembali kusam kan nggak enak. Nah, pengennya itu selalu cerah gitu kan. Nah, ini keren banget nih produknya ya. Teman-teman, sunblock katanya. Iya, sunblock. Tapi itu bukan sunblock, itu serum mengandung SPF, bukan sunblock ya. Kemudian ada produk yang lagi ramai banget di daerah Riau, daerah Jambi, daerah Sumatera, Kalimantan, yaitu produk pupuk. Ya, produk pupuk kita ini ramai banget. Dan ini buat teman-teman yang ada di daerah-daerah pertanian dan perkebunan, ini menjadi primadona omset terbaik. Nah, silahkan. Ini udah terbukti dan menjadi omset terbesar di perusahaan PTBS juga ya. Jadi terbukti banyak sekali yang sukses gara-gara produk pupuk ini. Karena mungkin dia kenal dengan pasar pasar pertanian dan perkebunan. Nah, nanti detailnya Anda bisa pelajari di katalognya ya. Kemudian ada produk terbaru, sekarang ada parfum. Wah, wanginya keren. Saya kalau tanya yang disukai Kapten apa? Jujur kalau saya pribadi aja, saya paling makainya yang ini, ada Bakarat sama Skandal. Kalau Skandal itu maksudnya biar dipakai cewek, kan kadang-kadang kita itu suka ya sama wanginya cewek. Kalau cewek saya suka yang pakai yang Skandal ini menurut saya enak. Dan kadang-kadang saya pengen pakai sendiri karena wanginya manis gitu ya. Kemudian kalau untuk cewek bisa, cowok bisa juga, Bakarat juga enak. Menurut saya itu keren sih. Tapi teman-teman saya ada juga yang lebih suka yang wangi kayak eh London. Nah, kayak Bu Novi Ratih yang di Jakarta Timur itu cewek, tapi dia pakai parfum gaya cowok. Katanya dia suka pakai yang London, padahal London ini harusnya pakai buat cowok ya. Tapi kemarin saya menemukan ibu-ibu dia suka wangi yang London. Terus kalau teman saya itu suka Savage sama VIP Man. Wah, ini enak banget. Jujur, menurut saya loh ya, menurut saya pernah belanja beberapa produk parfum yang ada viral di TikTok, teman-teman. Saya sengaja belanja, bukan karena apa? Saya ngetes, saya belanjain semua. Saya kumpulin, saya punya semuanya. Dan saya tes wanginya, benar-benar lebih enakan parfum Lavanaya Secretnya PTBS. Makanya saya dari situ saya percaya diri banget promosi produk ini karena saya sudah beli semua produk yang lagi viral di online itu saya beli dan ternyata wanginya nggak seenak punya PT Base gitu. Itu menurut saya loh teman-teman. Jadi kalau Anda nggak percaya nggak apa-apa. Itu menurut saya. Saya sendiri mengakui itu. Kenapa kok bisa begitu? Karena saya tahu waktu parfum ini dibikin itu sampelnya di kantor itu bukan botolnya nggak segini. Ini berapa? Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sekitar berapa ya? 13 apa 12 ini ya? 13 kan di sini. Padahal sampel yang di kantor itu waktu kita bikin produk ini itu satu meja penuh, puluhan pokoknya. Itu kita cobain satu persatu dari semua orang itu coba dan dipilih wangi-wangi yang paling disukai. Nah, makanya jadi kalau kalau begitu saya coba produk yang di online, terus saya coba yang di PT Base, di situ saya baru sadar bahwa beneran ini wanginya enak banget. Nah, buat teman-teman yang udah pernah beli siapa nih? Coba yang udah pernah beli boleh komentar juga. Pakainya apa gitu ya. Oke, next ya. Ini produknya. Kemudian, nah ini produk terbaru juga nih yang sekarang produk terbaru juga nih ada produk Power Pot dan Power Juice. Nah, Power Pot dan Power Juice ini produk yang cocok buat kawula muda sekarang, terutama yang suka ngerokok. Kawula tua juga nggak apa-apa, karena kalau suka ngerokok itu hitung-hitungannya lebih boros. Tapi dengan menggunakan Power Pot dan Power Juice bisa mengalihkan budaya boros yang di merokok itu bisa lebih hemat. Nah, nanti teman-teman bisa melihat penjelasan produk ini sudah ada live khusus di YouTube-nya PTBS untuk penjelasan detailnya. Oke? Dan ini target utama dari produk ini adalah supaya teman-teman bisa berhenti merokok dan juga bisa berpindah dari rokok yang boros menjadi lebih efisien dan lebih sehat. Nah, oke, sekarang lanjut ya.
Nah, saya mau tanya nih, sebagai kesimpulan sesi pertama saya mau tanya, kira-kira teman-teman mana yang diinginkan? Pengen manfaat produk tadi yang saya jelaskan, atau pengen peluang penghasilannya? Nah, mau yang mana? Mau manfaat produknya, atau mau peluang penghasilannya? Ayo, ayo teman-teman, ayo bisa komentar nih. Wah, dua-duanya katanya ya. Wah, pengennya dua-duanya nih ya. Dua-duanya, waduh, pada suka dua-duanya ya. Mantap banget ya. Oke, kalau yang mau dua-duanya berarti kita mau bicara tentang bagaimana cara dapat keuntungannya. Nah, yang siap lanjut ke sesi berikutnya, yuk kita katakan lanjut. Nah, yang siap katakan lanjut ya. Kita mau bicara ke sesi berikutnya. Nggak akan lama, saya bicara sesi berikutnya paling cuma 10 menit ya teman-teman. Karena di PT Base ini itu tidak cuma jualan produk aja. Kalau PT Base cuma jualan produk, itu berarti kan PT Base nggak ada bedanya dong dengan toko herbal, dengan toko kosmetik, dengan toko pupuk. Terus bedanya apa gitu? Ya, PT Base ini berbeda. Karena PT Base juga selain menyiapkan produk yang dibutuhkan, PT Base memberikan peluang usaha. Jadi teman-teman tetap bisa dapat produk yang disukai dan teman-teman tetap bisa dapat bisnis, bisa dapat cuan. Nah, itu yang penting ya. Oke, sekarang kalau bagi yang mau aja nih ya, yang nggak mau untuk pelajari sistemnya, nggak perlu dilanjut. Karena lanjutannya ini aku mau bicarain tentang bagaimana bagaimana pembagian keuntungan. Bagaimana si PTBS ini membagi keuntungan kepada para reseller. Bagaimana sistemnya. Nah, gitu ya. Kalau teman-teman yang mau, saya mau ceritakan bahwa yang sudah mengerjakan usaha ini itu kita tawarkan sebuah proyek. Kalau dia kerjakan sesuai dengan sistem yang berlaku, maka dalam kurun waktu 1 sampai 3 tahun yang sudah-sudah itu dia bisa dapat keuntungan sampai 1,6 M yang sudah-sudah. Ya, saya tidak bilang semua, tapi banyak orang, ya saya bisa bilang ratusan, ya bahkan ribuan orang itu sudah menerima keuntungan dari sistem PT Base. Rata-rata berapa, Pak? Rata-rata satu di atas 1 miliar dalam waktu 1 sampai 3 tahun ya. Itu rata-rata di atas 1 miliar. Nah, kalau ada nggak yang lebih dari itu? Ada dong, banyak dong ya. Cuma kan kita nggak usah ngomong yang gede-gede. Kita bicara yang rata-rata dulu aja. Ya, kalau yang gede lebih dari itu ada, 3 miliar, 5 miliar, dan seterusnya itu ada gitu ya. Tapi rata-rata. Maka dari itu kenapa saya semangat pengen berbagi sistem kepada teman-teman karena ya menurut saya ini sangat menjanjikan sekali gitu ya. Banyak banget orang yang jadi reseller dan udah sukses teman-teman. Mereka dari berbagai macam latar belakang. Yang latar belakangnya ibu rumah tangga lah, yang latar belakangnya itu tukang ojek lah, macam-macam. Berbagai macam latar belakang itu bisa sukses ya. Oleh karena itu ya teman-teman saya meyakini siapa tahu ini adalah bagian dari takdir Allah, takdir Tuhan. Teman-teman bisa ketemu usaha ini dan ini bisa merubah kehidupan ekonomi teman-teman 1 tahun ke depan gitu. Seperti teman-teman yang ada di sini gitu. Mereka udah terbantu kehidupannya. Nah, seperti yang saya cerita tadi di awal, kok bisa ya PT BES membagi keuntungan begitu? Ya, karena PT BES ini kan beda sama konvensional. PT BES ini nggak pakai sistem iklan ke TV, ya sehingga kita budget-budget yang buat bayar TV, buat bayar endorse artis itu kita alihkan menjadi keuntungan yang dibagi kepada reseller. Jadi kalau teman-teman gabung jadi reseller, teman-teman itu menerima keuntungan layaknya seorang bintang iklan, gitu loh, layaknya seorang endorse. Ya, ibaratnya begitu. Makanya keuntungannya itu gede banget. Kan kita bisa tahu ya, bintang iklan, artis itu kan kaya kan. Nah, karena mereka memang keuntungannya itu dari iklannya mereka, dari endorse-nya mereka, dari jasa mereka mengiklankan sebuah produk gitu. Nah, di sini teman-teman, kalau bergabung jadi reseller, teman-teman itu mirip-mirip kayak artis. Tugasnya itu cuma ngiklan sama promosi, teman-teman. Oleh karena itu, teman-teman nanti akan dikasih keuntungan dari PTBS atau dikasih margin profit, dikasih margin keuntungan. Nah, bagaimana caranya bergabungnya, Pak? Untuk bergabung gampang. Cukup meregistrasi nama Anda sesuai data KTP dan rekening. Udah, bayarnya berapa, Pak? Bayar daftarnya cuma 100.000. 100.000 itu dapat
website virtual office. Teman-teman akan dapat website virtual untuk bisnisnya teman-teman. Untuk melihat omset, untuk melihat penghasilan, untuk melihat jumlah grup. Pokoknya website canggih. Nanti diajarkan kalau udah bergabung caranya ya. Itu dengan 100.000 dan teman-teman juga sudah bisa dapat alat bantu. Alat bantu itu alat bantu bisnis seperti katalog, flipchart ya, starter kit lah istilahnya. Nah, terus teman-teman cukup belanja paket pertama aja sekali gitu. Belanja paket sekali aja pertama. Untuk apa, Pak? Untuk diri sendiri dan untuk modal promosi. Jadi cukup belanja satu paket aja, teman-teman ya. Nah, berapa sih, Pak, satu paket itu? Satu paket itu isi produknya ada 14. Produknya itu bisa pilih dari produk-produk tadi, teman-teman bisa pilih, bisa dicampur juga produknya. Nah, kalau dihitung pakai nilai uang, ya per satu PV produk itu 250.000. Karena teman-teman satu paket itu isinya 14 PV, maka 250.000 dikali 14 itu harganya berapa? 3.500.000 satu paket. Udah itu. Pak, saya wajib nggak belanja tiap bulan? Enggak, cuma belanja satu kali, udah termasuk dapat produk, udah termasuk teman-teman udah otomatis bergabung ke bisnis ini ya, dan teman-teman udah punya usaha bisnis ini, dan kalaupun produknya mau dijual ya otomatis teman-teman udah balik modal langsung gitu. Jadi duit yang dikeluarkan itu akadnya jual beli produk teman-teman. Jadi total yang dikeluarkan berapa, Pak? 3,5 juta ditambah tadi 100.000, 3,6 juta. Nah, kayak gitu ya. Teman-teman sudah bisa dapat 14 produk pilihan dan itu bisa dijadikan uang kalau misalnya dijual. Kalaupun nggak dijual nggak apa-apa, Pak. Ya nggak apa-apa. Kan produk itu tidak harus dijual. Produk itu kan bisa dipakai sendiri. Masalah teman-teman mau jual itu karena teman-teman mungkin butuh biar duitnya balik cepet gitu kan. Tapi kalaupun nggak dijual ya nggak apa-apa. Contoh, misalnya Anda petani, ngapain Anda beli pupuk terus Anda jual? Kan mending dipakai sendiri karena Anda petani, gitu kan? Misalnya tadi saya butuh pakai serum, terus saya belanja, ya saya pakai lah, ngapain juga saya jual. Karena di PTBS itu tidak mewajibkan orang jual-jual, ya tidak mewajibkan orang jual-jual. Yang penting itu pertama daftar, pilih satu paket, bisa untuk dipakai sendiri, juga bebas kalau mau dijual, gitu ya. Nah, teman-teman nanti kalau namanya bisnis, teman-teman itu yang penting bisa ngomset. Entah ngomsetnya itu karena dipakai, entah ngomsetnya itu karena ditawarkan ke orang lain, gitu ya. Nah, 3,6 juta ini ada kabar baik nih teman-teman. Karena teman-teman yang mau memutuskan bergabung sekarang ya atau di bulan ini masih ada diskon. Sehingga teman-teman tidak perlu membeli satu paket dengan 3,6 juta karena masih ada diskon. Satu paket itu sekarang langsung di diskon awal kalau belanjanya satu paket ya. Berapa diskonnya, Pak? Langsung di diskon 1 juta. Sehingga teman-teman cukup membayar dengan 2,6 juta saja. Berapa kali, Pak? Sekali. Sekali saja. Jadi untuk lisensi bisnis ini cukup sekali belanja ini aja. Nggak perlu teman-teman belanja setiap bulan. Oke? Sampai sini paham ya? Oke. Wah, kok pakai duit ya, Pak? Kok pakai modal ya, Pak? Nah, teman-teman semuanya, 2,6 juta ini tadi saya cerita. Ini teman-teman yang ngerjakan usaha ini bisa dapat miliaran loh. Hanya dengan modal 2,6 juta. Iya kan? Makanya jangan dipikir pakai modal atau tidak pakai modal. Karena enggak bisnis juga pakai modal. Anda enggak bisnis, Anda ngeluarin duit. Anda bisnis ngeluarin duit. Ya, Anda misalnya buka usaha lain, tetap pakai duit. Buat beli etalase kaca habis 2 juta. Buat beli gerobak pecel ayam habis 3 juta, 4 juta. Itu baru gerobaknya. Dan itu tidak banyak yang bisa menjamin Anda dapat miliaran. Tapi di PT BES, modal 2,6 juta dikerjakan dalam rata-rata 1 sampai 3 tahun bisa menghasilkan ratusan juta sampai 1 miliar. Nah, ini kan patut untuk kita pelajari dan untuk kita kerjakan karena tidak ada ruginya sama sekali. Karena di awal duit kita langsung balik dalam bentuk produk. Kira-kira begitu ya teman-teman. Sampai di sini paham? Lanjut? Lanjut? Nah, lanjut nggak? Lanjut ya. Nah, teman-teman, ada nggak Pak pilihan paket yang lain? Ada. Pilihan paket ini tapi tidak dipaksa. Teman-teman boleh memilih paket yang lebih besar. Tadi kan kalau basic 2,5 juta belanjanya. Tapi boleh tuh milih yang reguler, bisnis, eksekutif,
priority. Apa Pak perbedaannya? Perbedaannya potensi penghasilannya beda. Kalau semakin besar paketnya, potensi yang di penghasilannya juga nanti semakin besar juga, gitu ya. Nah, Pak, keuntungannya apa sih? Keuntungannya jelas tadi saya bilang. Kalau Anda bergabung, pertama Anda dapat manfaat produknya. Kedua, Anda udah langsung dikasih diskon. Ketiga, Anda dapat peluang bisnis. Cara kerjanya gampang. Cukup PCA, pakai produknya, Anda ceritakan, arahkan ke pertemuan agar orangnya bisa presentasi. Anda nanti akan dibagi profit atau dibagi margin keuntungan dari perusahaan. Ada 7 pembagian margin keuntungan atau profit yang bisa teman-teman dapatkan. Tapi di sini saya akan ceritakan cukup 3 saja. Profit penjualan paket, margin pengembangan, dan juga peringkat ambasador. Oke. Pertama, pertama teman-teman misalnya membuat iklan, kemudian teman-teman cerita, kemudian ada orang yang membeli satu paket, maka teman-teman per satu paket itu dapat keuntungan atau margin 400.000. Jadi ada orang belanja. Mohon maaf ya, ini ada error sebentar, teman-teman. Sebentar, sebentar. Ini ada error, saya lanjutkan bentar ya, teman-teman ya. Iya, putus nih. Putus karena ada error sebentar, teman-teman. Tunggu bentar ya, teman-teman ya. Ini ada error sebentar. Iya, terputus benar. Sorry, sorry, sorry. Kok gelap? Iya, kok gelap? Sebentar ya. Ini kita hapus sorotan dulu biar nggak gelap. Nah, kalau gini kan nggak gelap nanti. Oke, sebentar teman-teman. Biar nggak gelap, saya munculkan muka saya dulu. Nah, kita munculkan dulu ya. Ada gangguan nih teman-teman nih. Ada gangguan sebentar ya. Sebentar, sebentar, sebentar. Toyib, Toyib. Woi, mantap, mantap. Bu Angel masih ada? Iya, mati lampu nih di sini. Sebentar ya teman-teman ya. Bu Angel masih ada nggak? Sebentar teman-teman. Ini ada yang mati teman-teman ya. Sabar, sabar. Iya, tiba-tiba mati nih sebentar. Nggak nyampe 1 menit. Biasa, kalau online itu memang begini ya. Ya, lagi enak-enak mati katanya. Sabar. Nah, ini dihidupin lagi ya. Dihidupin lagi. Lagi seru-seru mati. Sabar. Sabar, sabar. Oke, lanjut lagi. Ini udah hidup lagi. Tenang ya. Kita lanjut lagi ya. Lanjut lagi, Bos. Lanjut. Sip, lanjut lagi. Udah kelihatan belum? Udah ya. Wah, udah kelihatan ya. Loh, Bu Angel kok nggak ada ya? Hilang kemana Bu Angelnya? Bu Angelnya keluar ya? Oh, keluar jadi hostnya. Pantesan. Ya udah jadikan host lagi Bu Angel. Oke, lanjut teman-teman. Lanjut, lanjut, lanjut. Nah, mana ini yang mau lanjut nih? Mana ini yang mau lanjut nih, guys? Wih, lanjut, lanjut, lanjut. Padahal kurang 5 menit lagi loh, teman-teman. Tinggal 5 menit.
Waduh, kurang 5 menit langsung, setengah matang ini ya. Sampai mana tadi ya? Sampai mana tadi kita? Penjualan paket ya? Halo, Cap. Ya, Open. Ya, penjualan kemana tadi ya? ya. Sebentar ya, Mas. Tadi nyampe mana? Sampai 400.000 per paket ya keuntungannya ya. Wah, padahal tadi udah, oke, nggak apa-apa. Sampai 400.000 per paket. Kita akan buka lagi ya. Mohon ditunggu ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Tadi Tadi juga. juga. Iya, sudah ada nih, Cap. Oke, teman-teman lanjut. Ya udah siap lanjut. Saya lanjut ya teman-teman. Jadi kalau misalnya Anda ngiklan, Anda cerita, Anda promosi, terus ada orang yang melakukan pembelanjaan paket gitu ya. Belanjanya itu kan lewat Anda. Maksudnya dia akan menghubungi, Pak, saya mau dong gitu bergabung atau belanja gitu kan. Yang satu paket gitu. Maka teman-teman otomatis akan dapat margin keuntungan dari perusahaan itu 400.000 per paketnya. Loh, gede loh teman-teman. 400 itu kalau dihitung dari omset 2,5 juta itu hitungannya itu 16%. Padahal kalau marketing umumnya itu paling komisi itu cuma 2,5%, 3% gitu ya. Nah sekarang teman-teman di sini di awal aja dikasih 16%, 400.000 per paket. Kebayang nggak teman-teman yang bisa jual langsung 3 paket itu 1,2 juta ya. Yang dapat 7 paket langsung 2,8 juta sehari. Yang dapat 15 paket langsung 6 juta sehari. Yang dapat 31 paket atau pembelanjaan paket priority saja itu langsung 12,4 juta sehari. Emang ada Pak yang belanja priority? Banyak. Banyak itu Pak, banyak banget. Setiap hari itu ada yang belanja priority teman-teman. Kenapa? Karena yang belanja priority itu biasanya orang-orang yang butuh produk banyak. Contohnya dia punya sawah, dia punya kebun, dia punya perkebunan. Nggak mungkin belanja paket pupuk itu sedikit. Pasti belanjanya yang banyak. Nah, jadi otomatis meskipun kita cuma cerita, ya PTBS akan ngasih margin dari pembelanjaan tersebut itu teman-teman dapat 12,4 juta. Itu dibayar harian loh, dibayar harian. Maka sayang banget kalau teman-teman nggak ambil peluang ini. Lumayan, nggak usah ngomong yang 12,4 juta. Sehari dapat 400.000 aja. Sehari 400.000 aja itu keren banget teman-teman. Ya padahal baru mulai. Nah asiknya lagi, nanti kalau teman-teman sudah punya tim, sudah punya grup, setiap grupnya berkembang, teman-teman tuh dikasih 100.000. Ya, setiap grupnya berkembang. Satu pasangnya itu 100.000. 3 pasang 300.000. 7 pasang 700.000. Pokoknya per hari maksimal yang bisa teman-teman dapatkan dari potensi ini itu 1,2 juta per hari. Kalau 1,2 juta itu dikali sebulan, ya 30 hari, itu 36 juta loh sebulan. Padahal kan modal usaha kita udah dapat produk cuma 2,6 juta. Cuma belanja sekali doang. Tapi kita bisa punya potensi penghasilan ya per sekali paket 400.000 dari grup per hari 1,2 juta. Kalau dihitung sebulan bisa 36 juta gitu. Nah, itulah kenapa konsep sistem gotong royong di PTBS itu menarik. Karena kita bekerja sendiri, kita dapat 400.000 per paket, bekerja dengan grup, kita dapat 100.000 per pasang perkembangan grup. Gitu loh. Jadi kalau grupnya berkembang pesat, per harinya bisa 1,2 juta. Jadi kalau sebulan 36 juta, teman-teman. Padahal modalnya cuma 2,6 juta. Nah, coba saya mau tanya, kalau 400.000 sehari menarik nggak, teman-teman? Kalau menurut saya menarik ya. 400.000 sehari lumayan, dikali 7 hari udah berapa? Kan gitu ya. Atau mungkin 1,2 juta sehari. Itu kalau sebulan 36 juta loh, teman-teman. Maka dari itu, emang bener Pak kayak begitu? Ya bener. Bisa nggak dibuktikan? Kalau nggak bisa dibuktikan, nggak mungkin orang-orang reseller itu bisa beli mobil cash, bisa umroh, bisa haji. Nggak mungkin dong, gitu loh. Kalau 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 duitnya nggak bener kan nggak mungkin, teman-teman. Logika sederhana. Gampang sih. Kalau ada yang nggak percaya, ya udah datang aja ke kantor Bandung. Atau datang aja ke tempat seminar.
Nanti ketemu sama orang-orang yang tadi saya ceritain. Nanti lihat sendiri kebenarannya. Liatin orangnya, pelototin mukanya gitu kan, pegangin mobilnya gitu. Jadi biar nyata gitu. Karena saya kalau cuma jarak jauh, saya cuma bisa bercerita tentang nunjukin video, nunjukin hitung-hitungan, nunjukin foto. Tapi teman-teman benar pengen berubah hidup bareng-bareng sama kami, ya nggak percaya, ya udah ketemu langsung aja. Ketemu langsung sama para pengundang Anda. Oh, karena para pengundang Anda nanti bisa mempertemukan Bapak Ibu, mempertemukan Anda dengan mentornya masing-masing ya. Jadi ada mentor masing-masing, tiap daerah itu ada orang-orang yang udah sukses. Teman-teman nanti bisa ketemu kok sama mereka. Gak usah khawatir ya. Lagian zaman sekarang udah zaman digital. Masa untuk percaya harus ketemu? Nggak harus juga. Tapi kalau teman-teman mau, silahkan. Itu sangat dianjurkan. Oke. Terakhir, langsung terakhir ya. Kan saya bilang tadi nggak lama. Terakhir, setelah teman-teman nerima per paket 400.000, perkembangan grupnya dapat 1,2 juta sehari, teman-teman masih dikasih margin tambahan oleh perusahaan. Pokoknya total omset grup dari Anda dan teman-teman Anda semua, grup kanan, grup kiri, itu dihitung ulang oleh perusahaan. Tiap bulan dihitung ulang. Ya, kalau terjadi 100 pasang, maka teman-teman 200 pasang maksud saya, maka teman-teman dinaikkan peringkat menjadi new ambassador dan dikasih margin tambahan 20 juta keuntungannya ya. Kalau naik 600 pasang dikasih lagi 150 juta. Kalau naik lagi 3.000 pasang dikasih lagi 500 juta. Kalau naik lagi 5.000 pasang dikasih lagi 1 miliar. Pak, itu semuanya ada target waktu nggak? Nggak ada target waktu. Ya, tidak ada target waktu. Jadi jangan heran kalau orang itu mencapai peringkatnya beda-beda. Ada yang 1 bulan baru dapat yang 20 juta marginnya. Ada yang 1 bulan baru naik ke peringkat Star Ambassador itu yang 150 juta. Ada juga yang 1 bulan belum mencapai dua-duanya. Gitu ya. Jadi memang beda-beda teman-teman ya. Memang beda-beda. Oleh karena itu, ya itu sesuai dengan Anda gitu, sesuai dengan Anda masing-masing. Jadi nggak sama. Ya, jadi nggak sama ya. Karena peringkatnya tidak ada target. Jadi ada yang bisa sebulan, ada yang bisanya 2 bulan, ada yang 3 bulan gitu. Beda-beda. Tapi kan yang penting sukses. Nah, yang penting sukses ya. Peringkat ambasador diberikan kepada para reseller yang telah berhasil mencapai target omset poin produk tertentu. Maksudnya apa? Target itu adalah target angkanya, tapi bukan target waktunya. Yang menarik adalah sistem base tidak memberikan batasan waktu dalam mencapai target poin produk tersebut. Ya, dan nanti bisa diberikan promo percepatan juga. Jadi kalau teman-teman mau lebih cepat, jadi kan 200 pasang, 600 pasang, 3.000 pasang, 5.000 pasang. Itu kan bisa dihitung-hitung 20 juta ditambah 150 juta, ditambah 500 juta, ditambah 1 miliar. Itu totalnya 1.670 juta. Nah, bisa nggak Pak kita dapetin lebih cepat? Dapat nggak promo dari perusahaan? Ada promo dari perusahaan, tapi syaratnya teman-teman boleh ambil promonya dalam bentuk unit. Unit ya, unit itu maksudnya teman-teman yang harusnya 200, teman-teman nanti bisa cukup di 100 pasang. Bisa 100 pasang. Teman-teman, tapi wajib diambil unitnya motor. Ya, motor. Jadi tidak diambil dalam bentuk uang. Ya, karena buat promo namanya ya, promo. Jadi teman-teman ambilnya motor, kemudian karena motornya itu baru, maka rata-rata surat motor baru itu belum keluar. Maka surat itu akan dititipkan dulu di perusahaan. Sampai kapan? Sampai target poinnya mencapai di 200. Tadi kan target utamanya 200 ya. Kemudian kalau misalnya teman-teman naik poinnya dari 300, nggak usah nunggu 600, 300 pasang juga sudah boleh ambil promo. Ya, boleh ambil promo, dapat mobil cash dari perusahaan. Tapi karena ini ngambil promo, maka teman-teman suratnya dititipkan di perusahaan. Sampai kapan? Sampai nanti mencapai 600 pasang. Dan memang kendaraan baru itu biasanya suratnya juga nggak langsung keluar.
Biasanya rata-rata 3 bulan baru keluar, gitu ya. Kemudian kalau udah 1.500 pasang, itu teman-teman sudah bisa ambil promo Big Ambassador yang harusnya tadi 3.000, gitu ya. Ambil promo mobil, mobil gede nih, seperti misalnya ya, sekelas Fortuner, Pajero atau yang lainnya. Ya, seperti itu. Kemudian kalau udah 3.000 pasang, nah teman-teman bisa mencapai di 1 miliar. Nah, kalau yang ini tidak bisa diambil dalam bentuk cash karena promo. Kalau mau cash harus 6.000. Maka teman-teman nanti akan diberikan voucher produk yang bisa ditukarkan ke distributor yang membutuhkan produk. Sehingga teman-teman nanti bisa lebih cepat mendapatkan 1 miliarnya. Karena otomatis produk-produk itu memang di beberapa distributor itu dibutuhkan. Nah, nanti lebih detailnya teman-teman bisa bertanya kepada mentor terdekat. Intinya begini, banyak sekali orang-orang yang sudah membuktikan dia sukses lewat konsep ini, teman-teman. Ya, kok bisa sih, Pak? Ya bisa, sederhana saja. Karena gini, seandainya ya teman-teman, saya pakai konsep 1 bulan saya bisa ngomset dua, dua teman saya sebulan bisa ngomset dua, maka 2 bulan depan itu berarti sudah ada empat. Kalau empat itu bisa ngomset dua, berarti bulan depannya lagi sudah ada delapan. 8 kalau bisa ngomset 2, maka bulan depannya lagi sudah ada 16. 16 kalau bisa ngomset 2, 16 itu bisa jadi 32. Itu kalau jalan 12 bulan saja. Nggak kerasa. Itu poin kita udah 4.000. Artinya kita sudah bisa dapat semua promonya. 1,67 M. Itu hanya dengan konsep omset 2 paket saja sebulan. Nah, kalau itu tercapai selama 1 tahun seperti perhitungan malam hari ini, berarti teman-teman perkembangan ekonominya, kalau tahun depan sudah mencapai 1,67 M, berarti kan seperti seolah-olah orang yang bergaji 139 juta per bulan. Kalau di total-total, betul nggak? 139 juta per bulan dikali 12. Gitu loh. Makanya keren banget. Karena kerjaan apa ya? Yang 1 tahun bisa dapat 1 M lebih dan kita seperti orang bergaji 139 juta per bulan gitu. Kerjaan apa coba di luar sana? Ya cari aja sendiri gitu kan. Nah kalau misalnya Pak, misalnya lama gimana? Agak lama dikit gimana? 2 tahun gitu misalnya mencapainya gimana? Nggak apa-apa juga. Kalaupun tembusnya 2 tahun, berarti teman-teman kan seperti orang yang bergaji 1,67 M dibagi 24 bulan. Seperti orang bergaji 69 juta per bulan. Tuh. Pak, seandainya 3 tahun gimana? Nggak apa-apa juga. Kalaupun 3 tahun kan masih cepet ya. 1,67 M 3 tahun itu berarti 1,67 M dibagi 36 bulan. Berarti teman-teman seperti orang yang bergaji 46 juta per bulan. Menurut saya masih oke daripada 20 tahun kerja, gak punya motor mobil cash, gak punya rumah cash, gak bisa umroh haji. Mending, Alhamdulillah. Nah, kami memutuskan untuk mengerjakan ini bersama kawan-kawan dan teman-teman saya ya sama. Dalam rata-rata 3 tahun itu ya pasti punya mobil cash dan punya rumah cash, udah umroh sekeluarga gitu teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman pengen merasakan hal yang sama, ya harus berani mencoba gitu. Harus berani mencoba. Karena kalau nggak berani mencoba, buat apa? Kayak saya mau tanya teman-teman. Seandainya teman-teman tidak mengerjakan usaha PT BES, kalau punya duit 2,6 juta, mau dipakai usaha apa yang bisa menghasilkan miliaran dalam 1 tahun? Coba, silahkan. Kalau bisa, gak usah gabung PT BES. Karena saya udah survei, duit 2,6 juta itu, kalau saya jualan sesuatu yang pakai etalase, isinya entah gorengan atau isinya entah apa makanan, etalase ya, itu 2,2 juta itu baru dapat etalase kaca saja. Itu nggak terlalu besar etalasenya. Kalau saya pakai beli gerobak itu nggak cukup. Kalau gerobak pecel ayam dan pecel lele itu gerobaknya 3 juta, 3,5 juta, bahkan ada yang 4 juta. Saya udah survei teman-teman. Kalau saya mau jadi tukang tambal ban, kompresornya itu nggak cukup dengan duit 2,6 juta saya beli. Kalaupun dapat tuh kompresor kecil second. Teman-teman bayangkan, kalau saya pengen umroh tahun depan, saya pengen punya mobil cash, saya pengen punya rumah cash, gimana caranya? Usaha yang modalnya kecil tapi bisa benar-benar menghasilkan besar.
Maka teman-teman saya bilang, PTBS ini adalah sebuah solusi bagi orang-orang yang memang benar-benar mau untuk sukses. Kita mau, kita tinggal pelajari kok produknya, kita tinggal cobain kok produknya, kita tinggal bikin iklan kok, kita tinggal usaha. Yang penting kita berani berusaha. Yang penting kita tidak pasrah dengan kehidupan. Karena kondisi Anda hari ini itu adalah hasil keputusan Anda di masa lalu. Kalau hari ini kita masih susah, kalau hari ini kita masih punya banyak utang, kalau hari ini hidup kita masih biasa-biasa aja, sebenarnya nggak ada masalah. Karena memang itulah keputusan kita masa lalu. Kita bisa seperti ini sekarang. Punya banyak utang, penghasilan pas-pasan gitu kan. Berarti tahun lalu, 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, kita tidak membuat keputusan yang tepat. Tapi teman-teman, kondisi Anda di masa depan, tahun depan Anda mau umroh, tahun depan Anda mau punya mobil cash, tahun depan Anda punya rumah cash, tahun depan Anda mau menikah, tahun depan Anda mau nyekolahin kuliahin anak, tahun depan Anda mau umroh atau haji, itu dimulai dari keputusan Anda hari ini. Karena keputusan Anda hari ini itu dikerjakan hari demi hari sampai tahun depan, hasilnya seperti yang kami rasakan. Seperti yang kami rasakan. Oleh karena itu teman-teman, saya berdoa, semoga yang memiliki kesulitan hidup dimudahkan oleh Allah kesulitan hidupnya. Semoga yang punya niat sama dengan kami untuk sukses bareng-bareng, untuk belajar bareng-bareng, untuk terbebas dari riba bareng-bareng, saya doakan dimudahkan Allah untuk bisa bergabung usaha ini. Dimudahkan untuk dapat modalnya, ya, karena modalnya cuma sekali. Tapi modal utama yang sebenarnya bukanlah uang. Modal yang sebenarnya adalah kemauan keras, keberanian untuk membuat hidup Anda jauh lebih baik. Karena Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu merubah apa-apa yang ada pada dirinya. Allah nggak mungkin memberikan kita sesuatu yang luar biasa, tapi kita pasrah tanpa usaha. Meskipun Allah bisa melakukan apa saja, kun fayakun. Tapi masalahnya, kita ini apa layak? Tiba-tiba diberikan emas 1 gelundung gitu dari dalam bumi. Kan gitu. Atau diberikan kotak harta karun secara tiba-tiba. Kan nggak begitu cara kerjanya. Tapi Allah memberikan ayat-ayat ikhtiar. Kita disuruh keluar untuk bekerja, untuk menghidupi keluarga. Kita disuruh belajar untuk berpikir supaya kita bisa memanfaatkan pikiran kita. Maka hari ini kita belajar dan saya yakin bahwa belajarnya kita hari ini itu bagian dari takdir Allah untuk merubah hidup kita jauh lebih baik. Semoga sukses teman-teman. Sampai ketemu di seminar langsung. Sampai ketemu di kantor Bandung. Sampai ketemu bersama mentor-mentor Anda. Sampai bertemu bersama orang-orang yang mengundang Anda. Jangan lupa, bertanyalah. Gak usah malu-malu. Tanyalah apa yang Anda belum paham. Anda langsung bisa bertanya kepada mereka. Dan insya Allah mereka akan menjawab dengan jawaban yang tepat. Bergabunglah bersama sponsor yang telah mensponsori Anda ikut acara pada malam hari ini. Itu dari saya, hanya bisa mengantarkan sampai di sini. Sampai jumpa lagi di hari Rabu dan di hari Kamis. Kita bisa seminar lagi. Kalau yang sudah bergabung bisa ikut training besok malam. Selasa malam training khusus reseller. Sampai ketemu besok malam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.